Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Mutakin dengan NPM 212171507. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya membawakan judul awal mula pergerakan nasional di Indonesia. Perang Indochina pertama juga disebut Perang Indochina-Prancis atau Perang Prancis-Vietnam dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 19 Desember 1946 hingga 1 Agustus 1954. Negara bagian Indochina telah menjadi koloni Perancis sejak abad ke-19. Namun, pada Maret 1945, Jepang menahan semua pasukan dan pejabat Perancis dan menyerahkan semua pemerintah sipil kepada otoritas lokal. Kekosongan kekuasaan ini memungkinkan Viet Minh, sebuah organisasi revolusioner yang kuat, muncul di seluruh Vietnam. Setelah perlawanan panjang, pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh Da Vo Nguyen mengklaim kemenangan Revolusi Agustus setelah pasukan Jepang dan Prancis Vichy menyerah di Vietnam Utara pada 15 Agustus 1945. Ketika Prancis kembali ke Vietnam Utara, insiden antara pasukan Prancis dan Viet Minh tidak terhindarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan nasional di Indochina hampir semuanya dilakukan oleh kelompok etnis Vietnam. Secara jumlah, mereka yang terbesar dari negara lain di Indochina. Mereka memiliki tradisi nasionalisme sejak perjuangan panjang mereka dengan Cina. Dari tahun 1900 hingga akhir Perang Dunia I, perlawanan yang dilakukan oleh para kaum terpelajar dan politik Vietnam kepada Prancis yang merupakan lulusan dari negeri Eropa yang menginginkan demokrasi dan reformasi daripada kembali ke pemerintahan tradisional Nguyen. Tahun 1908 terjadi masalah, yaitu mereka gagal untuk membuat tentara Prancis yang ditempatkan di Hanoi keracunan. Pada tahun 1916, di bawah kepemimpinan Sarjana Tran Ngo Van, pecah di Anan dengan tujuan mengusir Prancis. Dengan kembalinya orang-orang dari Eropa yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai tentara dan pekerja selama Perang Dunia I, Gerakan Nasional Vietnam memperoleh kekuatan tambahan. Pada tahun 1923, Pei Jian dan Nguyen Phan Long membentuk Partai Konstitusional di Saigon untuk menuntut beberapa peraturan pemerintah. Pada tahun 1925, Sarjana Tokyo Pan Cheong mengusulkan rencana untuk mendirikan Partai Rakyat Vietnam yang progresif dengan cita-cita yang sama. Namun, Gubernur Prancis tidak menyetujui pengakuan Partai Phan Can dan tidak peduli pada tuntutan konstitusional yang mereka lakukan. Hal tersebut mengakhiri era singkat nasionalisme moderat dan mendorong kebangkitan kembali kelompok revolusioner. Pada tahun 1927, Asosiasi Revolusioner baru dibentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan. Anggotanya termasuk komunis dan kelompok-kelompok berpendidikan barat. Namun, gerakan itu ditekan oleh Prancis tak lama setelah pendiriannya. Antara tahun 1927 sampai 1931, Partai Komunis di bawah Ho Chi Minh dan VNQ-DD di bawah pimpinan Nguyen Thai Hoc mengorganisir serangkaian kampanye melawan Prancis, termasuk percobaan pembunuhan terhadap Gubernur Prancis Pasquier pada tahun 1929. Di tahun selanjutnya, VNQ-DD mengorganisir perlawanan tentara di benteng Yanwan di sepanjang Sungai Merah bersama dengan perlawanan lainnya. Namun, kekuatan tidak banyak berpengaruh di Prancis dan pemberontakan nasional ditekan dengan keras. Teror merah kaum nasionalis diikuti oleh sebuah teror putih Prancis dan hanya kaum nasionalis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan kependudukan Jepang di Indochina. Kependudukan Jepang di Indochina ini diawali ketika Jepang menyerang pemerintahan Inggris yang berada di Hong Kong, dan bersamaan pula Jepang menyerang pangkalan laut milik Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Tujuan Jepang menguasai kawasan Indochina ini untuk memblokir segala akses aktivitas Cina di Asia Tenggara maupun di negara-negara lainnya. Nah, selain itu, waktu yang bersamaan pun Jepang melakukan peperangan dengan Tiongkok. Dalam peperangan dengan Tiongkok, Amerika selalu mengirim bantuan kepada Tiongkok,
Dan bantuan tersebut pun melewati jalur Indochina. Hal ini membuat Jepang semakin berambisi gitu untuk menguasai kawasan Indochina. Pada awalnya, Jepang hanya meminta kepada Vichy Prancis atau pemerintahan Prancis pada saat itu di kawasan Indochina. Jepang hanya ingin menaruh 6.000 pasukan di perbatasan antara Cina dan Indochina. Tetapi tanpa diduga, Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Aketo malah terus melancarkan invasinya gitu, karena Jepang juga tahu bahwa militer Vichy Prancis ini tidak kuat gitu menahan serangan militer Jepang. Lalu invasi yang dilakukan dari kota Tonkin ini berlanjut gitu hingga Jepang berhasil sampai ke pusat kota Hanoi. Melalui Laksamana Decoux, Gubernur Jenderal Prancis di Indochina atau Gubernur Jenderal dari Vichy Prancis ini, Prancis yang sebelumnya memang menguasai Indochina, akibat dari adanya invasi Jepang ini, Prancis memberikan hak gitu kepada Jepang untuk dapat menguasai Indochina. Dan pada saat itu, Jepang mulai menduduki Indochina di tahun 1941. Tetapi pada saat itu juga, walaupun Prancis sudah dikalahkan oleh Jepang, Jepang juga tetap membiarkan Prancis untuk tetap memerintah secara administratif di wilayah Indochina. Sebelum nanti pemerintahan Prancis pun akan dikudeta oleh Jepang di tahun 1945, dan materi tersebut akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Excelia Sika Permata dari kelompok 6 dengan nomor NPM 212171049. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendudukan Jepang di Indochina. Jepang benar-benar ingin menguasai Indochina ketika Jepang menyadari beberapa kebijakan liberal yang dilakukan oleh Laksamana Decoux kepada masyarakat Indochina. Adapun beberapa hal yang dilakukan Laksamana Decoux, seperti yang pertama adalah memberikan lapangan pekerjaan umum secara besar-besaran, yang kedua mulai mendirikan banyak sekolahan, yang ketiga masyarakat asli Indochina diberikan lebih banyak jabatan, dan yang keempat kenaikan gaji bagi para pekerja lokal. Nah, dalam periode perang, Laksamana Decoux melakukan perubahan yang secara liberal dengan usaha yang cukup baik untuk memelihara keinginan rakyat ataupun untuk menghilangkan propaganda Jepang. Maka dibentuklah suatu federasi Indochina yang memiliki anggota utama yang diberi nama sebuah otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan Uni Indochina yang terdahulu. Nah, para pemimpin enam Kapucea dan Luang Prabang diberikan hak istimewa dan kekuasaan yang lebih banyak. Orang Indochina diberikan jabatan yang lebih banyak dan upah mereka dinaikkan. Pembangunan umum juga dimulai dengan membangun sekolah-sekolah baru. Nah, pada tahun 1943, sebuah Dewan Agung Prancis Vietnam dibentuk, yang terdiri dari 30 anggota Vietnam dan 23 orang Prancis, yang ditugaskan untuk menasehati. Hubungan Jepang dengan Prancis saat di Indochina bersifat ramah dan terbuka. Para militer Prancis juga menjaga ketertiban, sedangkan militer Jepang tetap tinggal di lingkungan asrama mereka. Nah, kemudian Jepang mencoba bergegas untuk segera mengambil alih penuh atas kekuasaan Indochina dari kolonial Prancis. Kudeta ini juga sering disebut dengan Meigosakusen atau Operasi Bulan Purnama. Dan kekhawatiran Jepang terhadap kolonial Prancis semakin tinggi karena beberapa kebijakan liberal serta beberapa ucapan Decoux atas pembebasan kemerdekaan Indochina. Akhirnya pemerintahan kolonial Prancis pun berakhir ketika Laksamana Decoux ditangkap. Dan pada 9 Maret 1945, Jepang berhasil menguasai penuh atas kekuasaannya di Indochina, serta disusul Kaisar Baodai sebagai pemimpin yang merdeka di wilayah Annam dan Tonkin. Nah, kemudian disusul oleh pemimpin-pemimpin di wilayah lainnya, kecuali di wilayah Cocina. Ia tetap berada di kekuasaan tangan Jepang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Padilla dengan NPM 212171042. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir kekuasaan Jepang di Indochina. Kependudukan Jepang diakhiri ketika kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 dibom oleh sekutu. Pasca Jepang menyerah kepada sekutu, Ho Chi Minh selaku Ketua Liga Kemerdekaan Vietnam menguasai 7 provinsi di Tonkin dan berhasil menguasai Hanoi. Di sisi lain, sebuah partai nasional mendapatkan kekuatan di Saigon dan telah terjadi sebuah pemberontakan. Perjanjian Potsdam memberikan keputusan kepada militer Cina untuk mengambil alih kekuasaan dari pihak Jepang di utara, sedangkan wilayah Annam Selatan dikuasai oleh militer Inggris. Pada tanggal 3 September 1945, Jenderal Grassi selaku Panglima Militer penduduk Inggris telah tiba di Saigon. Karena bantuan Prancis, dia berhasil mendapatkan kekuasaan di seluruh negeri yang dikuasai oleh orang nasionalis. Kedatangan Laksamana de Argenteuil sebagai Panglima tinggi serta Jenderal Leclerc sebagai Panglima militer di Saigon, maka tugas dari militer Inggris pun selesai. Tentara Inggris disuruh mundur kembali. Setelah 2 kota besar Jepang dibom oleh sekutu, membuat pasukan Jepang ditarik kembali ke negaranya. Dan kejadian tersebut menandakan berakhirnya kependudukan Jepang di Indochina. Sehingga Indochina mengalami kekuasaan dan lanjut kembali dikuasai oleh Prancis. Dampak yang diberikan dari pergerakan nasional dan pendudukan Jepang di Indochina. Perang Vietnam diperkirakan menewaskan lebih dari 3 juta orang, termasuk lebih dari 28.000 orang Amerika, dan tak kurang dari 2 juta korbannya adalah warga sipil Vietnam. Dampak runtuhnya Vietnam Selatan terhadap kondisi politik dan perkembangan ideologi di kawasan Asia Tenggara adalah menguatnya paham komunis di Kamboja dan Laos.